الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wa taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Tsumma qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Iman, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Kemudian generasi muda kita, harapan bangsa dan agama yang juga hadir pada pagi ini. Kemudian salawat dan salam Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi ini adalah wahafizul lisan, yaitu memelihara, menjaga lisan dari ucapan yang tidak baik. Kenapa pagi ini tema kita adalah wahafizul lisan? Karena memang akibat lisan seseorang bisa dimasukkan oleh seseorang ke dalam neraka. Kendati pun terkadang dia sholat, dia puasa, dia haji, dia menunaikan zakat, tapi tidak mampu memelihara lidahnya dari ucapan-ucapan yang tidak baik atau tidak bermanfaat, justru itulah yang mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada isyarat-isyarat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Seseorang dimasukkan ke dalam surga gara-gara lisannya. Nanti bisa dilihat dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mu'minun. Salah satu orang-orang yang beriman yang beruntung itu adalah, dan dia akan mewarisi surga Firdaus, mu'ridun. Orang-orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan ucapan yang sia-sia. Di sisi lain kita juga baca Al-Quranul Karim. Orang dimasukkan gara-gara lisannya ke dalam neraka itu ada dialog, ada komunikasi antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ternyata Bapak dan Ibu,
penduduk surga dan penduduk neraka nanti dalam Al-Quran saling bertanya Pak. Nah, kecek penduduk sarugo kawan tanya ke penduduk neraka, ma salakakum fi saqar. Penduduk neraka, kenapa engkau dimasukkan oleh Allah ke neraka Saqar? Dengan tema kita pagi ini adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Karena kami dulu duduk berkelompok, duduk bersama-sama, yang kami bicarakan adalah hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dari ayat tadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata seseorang masuk surga dan neraka bisa karena lisan atau karena pembicaraan. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Mujadalah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum, hai orang-orang yang beriman, apabila jauh bil ithmi wal udwan wa maksiatir rasul, janganlah pembicaraan itu atau perbincangan itu atau diskusi itu bil ithmi wal udwan wa maksiatir rasul, yang akan menimbulkan dosa dan permusuhan dan maksiat kepada Rasul. Ada enggak gara-gara mau tahu terjadinya dosa dan permusuhan Pak? Ya. Lah sudah Pak pengece mau tahu sama-sama bercakap orang jadinya Pak. Ada orang dari itu Pak? Ada. Nah, bertangka orang jadinya Pak Ibu. Kadang-kadang awal-awalnya bicaranya biasa-biasa, ternyata pada akhirnya dia berdosa dan bermusuhan dia Bapak dan Ibu. Akan tetapi diingatkan, jangan ngecek dulu. Nah, kan itulah bahasanya. Apabila ingin bicara dulu, apabila ingin berdiskusi juga, garisannya bil birri wa taqwa. Yo mendatangkan kebaikan dan ketakwaan. Jadi apabila mengecek itu Pak datang, ada enggak kebaikan dari awak berbicara? Meningkatkan enggak ketakwaan kita ketika kita berbicara? Wattaqullah, artinya di awal bertakwalah kepada Allah, takutlah akan siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika pembicaraan kita yang akan menimbulkan dosa dan permusuhan. Lalu juga diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa boleh balik Bapak dan Ibu dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkanlah, katakanlah perkataan yang baik. Apalagi di dalam awak berpuasa Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, apabila mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tujuan akhir dari puasa tidak akan tercapai. Yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar. Rubba sha'im laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Nah, jadi dalam riwayat katakan banyak atau ada di antara manusia yang berpuasa itu nanyo dapean anyola awi dan lapar. Padahal dijelaskan laisa siyamu minal akli wasyarbi. Puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi innama siyamu minal lawi wal rafat. Sesungguhnya juga puasa itu adalah menahan dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak bermanfaat. Jadi puasa itu yo dalam mengecek pun awak harus hati-hati supaya jangan menimbulkan dosa. Apa perbuatan ucapan yang akan menimbulkan dosa itu Bapak dan Ibu, yang menurut kita terkadang biasa saja, padahal sesungguhnya dampaknya itulah yang akan membuat kita rugi, itulah yang membuat kita celaka. Dalam riwayat dikatakan, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, baduto.
Kadang-kadang dek lama-lama mau otakku ditambah-tambah dari sajangka kawa kasaito, dari saito kasadapo, artinya ditambah-tambah dan awak cari Tuhan itu tidak sesuai dengan yang keadaan yang sesungguhnya loh. Karena sering berbicara asbun. Lihat tahu asbun baju Asal bunyi. asal bunyi Allah mau ta'ala menginci Allah mau batu atau tidak batu, tetap yang penting mau Otak. tak. Jika itu yang terjadi, yang penting mau tak, dan ini berdoa, rugi awak bawa berpuasa bapak ibu dirahmati oleh Allah. Awak berpuasa jola pada wiala watan, tapi minyak habis sabar daklah, dak lama jadinya apa dari ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yo, melalui apa juga melalui handphone, kan mudah sedang berbetul dalam apa? Ayo assalamualaikum, maaf pak, kini kau pak, ada mana kita datang pak? Kau sedang di jalan, ada orang berjanji meminta utang. Assalamualaikum, maaf pak, kini kau pak, kalau orang minta utang, mana kita pak? Itu jarang hanya kecilnya kata orang sesungguh kalau ada pinti itu nyoba. Di maaf pak, kini gitu loh. Atau kecil anak di mama kini mah gitu loh. Nanti ama aku sedang apa lah, pada mau tahu tak saya juga warnanya. Di sini kan ada itu ada apa? Tak banyak. Atau bapak ibu, nah sederhana mana kadang anak minta piti gawat, papa aja, atau ya lagi piti ya, aja mana ya pak? Mana ngecek piti tak ada? Mah lagi piti mah aja. Atau cucu minta onde-onde yang nak onde-onde lah masak ber. Kau contoh baju, tu sabantanya minta saya, kira apa cek amai bu? Habis dia. Tanya apa pak ibu? Awak kecil nabi, berapa tu bawa idangan, nak tak fikir dia nyoba pak. Pastinya kecil amat tadi onde-onde kau lah, bicara banyak kita dia aja. Kecil pikirannya dia bisa beli awak beruntung ya. Kalau aku nak awak beruntung ini apa ibu? Ini saya pernah tak awak majar beruntung dulu secara tak langsung. Nampak? Kalau kapak tadi yang ngecek piti tak ada kilo aja. Tahu-tahu dak waktu berbuka rokok habis awak minta tolong kan nak bagi nak rokok. Nah, tolong bagi nak rokok. Dalam perjalanan fikir-fikir gitu pak. Kecil apa piti nak ada tadi. Kini piti ada aja. Habis itu nyebutin lo apa ibu yang berhormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kasih kola aja itu tiba saya tapi lawit bapak dan ibu. Atau ada nama sangajo majana berutuh pak. Awak kadang-kadang di rumah tuh kini pada ibu sagalo bautang. Yuk saya bautang ada nanggo. Honda bautang, rumah bautang, kulkas, jilbab. Baju berutang lagi ada dalam baju kita orang. Jadi aku lo minta piti bang, berutang dong. Kecil amat karena ada singgung mudah-mudahan tidak terjadi dong. Aduh mau anak agak 5 tahun bang. Ini kalau jadi aja lah. Kecil amat. Aduh ni macam tu pak, kecil amat ada rumah aja. Iya tu. Ada banyak. Ayo kecil amat dari rumah ayo aja. Jadi datang loh dan tukang meminta utang tadi pada ibu. Anak kau dipujinya deh, anak kau cantiknya le, harunya lah sudah mandi je. Apa tanya le? Nah, ada mama di rumah. Lupa dia janji tadi pada ibu. Kata mama teh, bilang mama ada di rumah. Aduh model itu pak, anak ketek kau kan jujur pak. Yo sabi saya model itu loh. Kadang-kadang sengaja bagi beberapa anak beruntungnya. Kecil apa di rumah dah? Panalo. Kalau ada nama cerita pada ibu, Nabi menjelaskan. Raya di ilana, jauhlah duto. Begitulah bahasanya. Karena dusta akan membawa kepada dosa atau perbuatan yang tidak baik. Wa innal fujura yahdi ilana. Dan perbuatan dosa itu akan menggiring seseorang ke dalam neraka. Ini bukan nak solat Bapak, lain solat tapi bantu, makanya gara-gara itu masuk neraka.
Aku taman nung ibu punya bu. Bu. Banyak. Bu, taman nung ibu. Bapak dari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu adalah al-ghibah, ujian. Tetangga kejelekan tetanggaan hanya sabunya. Pengurus masjid kadang-kadang nyotane. Iya. Wah, alay. Banyak. Pimpinannya kadang-kadang membicarakan nyota. Alay. Nggak ada membicarakan orang lain minantue dan sabunya. Nggak ada minantue ke sabunya suami atau istri dan nyotane. Yang tidak baik yang dia ceritakan kepada orang lain. Dia berpuasa juga, dia sholat juga, dia menunaikan zakat, tapi karena dia asik menyabi kekurangan orang saya. Rumah dia gak jauh dulu dari musajid seketek. Sampai pulang kuatnya bunyi sabu yang tidak elok tentang orang lain. Termasuk dulu itu tuh Pak. Kalau dari itu Ustaz itu tidak baik, Bapak Ibu bertambah lah kalau Ustaz Ibu sudah jawab nak ke bayi ya. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya Bapak dan Ibu. Karena ada dalam Al-Qur'an Bapak Ibu ketika riwayat Nabi bersama sahabat sama jalan-jalan lah Bapak Ibu. Jadi bertamulah dengan bangkai seekor domba. Kata Nabi, kira-kira oleh suku tidak makan daging bangkai domba Tuhan. Kira-kira suku tak pasti tidak Pak. Oh ya jijik ya Rasulullah. Tapi ada orang secara tidak langsung memakan daging kawannya. Nyo memakan daging kawannya, jo bangkai domba tadi nyo jijik, tapi jo memakan daging kawannya tidak jijik loh. Malah setiap hari itu dilakukan. Dalam Al-Quran dijelaskan Bapak dan Ibu, wala yaltab ba'dukum ba'do ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Janganlah kamu saling gosip, saling menghibah, saling bergunjing. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Fakarihtumu. Pasti awak jijik Pak. Caranya dengan menggosip, dengan berghibah, dengan bergunjing Bapak Ibu. Di televisi acara itu Pak, di televisi bergunjing dari sini. Aisyah gosip, kabar-kabari dulu nama ada gosip, udah nikah nanya ceritanya, udah carai nanya ceritanya, macam-macam saja ceritanya. Awak asal tolong mendengar tuh Mak. Orang mendengar dan baca itu sama hukumnya Bapak Ibu. Itulah yang membuat awak kadang-kadang bangkrut Bapak dan Ibu. Udang nampak nawak gunjiangan, udang nampak nawak cela, udang nampak nawak caci. Perlu awak kami minta maaf kayaknya Bapak Ibu. Apalagi di televisinya Bapak Ibu. Dan namu Bapak Ibu minta maaf kayaknya doh. Kalau doh, payah Bapak dan Ibu. Kalau awak dakwah selesai di dunia kodoh, besok bayilah, jual di bayi Bapak Ibu. Yuk pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala sholat kita Bapak dan Ibu. Semakin banyak besok dibayar yuk pahala sholat, zakat dan puasa kita. Akhirnya apa yang terjadi? Bangkrut kita. Disangkul oleh bau tuang galeko, kironya pokok nanti makan. Disangkul amal ibadah lebih banyak, kironya hanya membayar orang yang kita caci dan kita hina, membayar orang yang kita gunjingkan dan sebagainya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam bulan ibadah puasa dan di luarnya nanti insya Allah mampu mengendalikan lidah ini, karena dengan lisan ini masuk neraka atau masuk surga. Renungkan Bapak dan Ibu, Nabi mengingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak ada yang baik dan benar, lebih baik diam
dibandingkan dengan berbicara Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, gara-gara lisan juga kita masuk neraka itu adalah dengan jalan adu domba atau provokator. Urang suka menghasut, kan ada tuh nyadu-adu kawan kan. Dong ngecek ada namulut nyebut tu ni kan. Namulut apa nyebut tu ni kan ada dong dari tu kan apa? Ada. Dong akhirnya alai. Urang lah emosi Bapak Ibu, ibarat api kola hidui disiram jo apa Ibu? Jo minyak tanah atau jo pertalik atau pertama. Tamanya alu lah api kola hidui. Ini apa baju? Bukan memprovokator, tapi tugas kita adalah mendamaikan. Karena dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin itu bersaudara. Kalau ada bahasa Indonesia, jangan asuang-asuang, jangan adu-adu. Itulah bahasanya. Tapi fa aslihu baina akhawaykum. Tugas kita itu mendamaikan. Awak damaikan, tidak awak asuang Bapak Ibu. 3 hal itu yang bisa disampaikan subuh ini. Karena Bapak dan Ibu mungkin ada kegiatan jam 6 lewat 1 menit Bapak dan Ibu. Apa yang membuat kita masuk neraka gara-gara lisan? Yang pertama, berdusta. Yang kedua, bergunjing. Yang ketiga, mengadu domba. Jika ada hal ini yang dilakukan, mari kita bersegera beribadah sesama manusia agar ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari hal-hal yang akan merusak ibadah puasa yang kita lakukan. Alhamdulillah, demikian yang bisa disampaikan. Atau ada nak bertanya Pak Ibu? Ada nak bertanya Pak? Kalau tidak ada, alhamdulillah, yang benar datangnya dari Allah. Kok salah cara menyampaikan? Talantung dek kananya, talendo dek katurun. Udah bijak pernah berkata, yo nak ada gadian kau dan indak rataknya sebagai ukiran. Nak ada lawik dan indak ombaknya sebagai pengindah pandangan. Dari setebak ke air pacah tempat barabah sedang mandi. Tak ada manusia kau yang sempurna do. Nyampian tadi atau bahasa aku campur sebab bahasa pasisi do karena orang pasisi di batang kafe taluk timpuruang. Mato lape badan kurang bahasa Malay baru ada ya Pak. Bahasa Indonesia kurang tapek dong menurut kamu ini. Indomie bahasa Pak sama aja. Indonesia Minang. Kalau aku kurang dipahami apa Ibu, ambo mohon dimaafkan. Lain mau Pak Ibu memberi maaf Pak. Alhamdulillah anta'fu aqrabu littaqwa. Ternyata orang pemaaf itu menjadi orang yang bertakwa. Amin. Tapi kalau ada orang pendendam Pak minta maaf kawan, enggak ada mauan dodo. Kalau begitu bisa jadi orang bertakwa Pak Ibu berhormat Allah. Insyaallah Pak Ibu sikul insyaallah lain tak pendendam. Kalian tak ada Ibu? Enggak. Insyaallah enggak. Tapi ada jemaah di Bapak Ibu, kami tidak pandang sekedar ustaz, tapi kita ustaz